Taufik Azza dari PPSI 5B, izin menyampaikan sedikit orasi ilmiah mengenai ketika saya menjadi DPRD di Kota Pekalongan, yang dimana saya akan menjembatani fasilitas pendidikan di Indonesia. Nah, terima kasih kepada Bapak Farudin yang sudah mengampu mata kuliah orasi ilmiah dengan baik, dan teman-teman semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat akan menyampaikan sedikit orasi ilmiah ketika saya menjadi DPRD di Kota Pekalongan ini. Yang akan saya lakukan untuk memfasilitasi atau perubahan pendidikan itu, yaitu yang pertama, pendidikan adalah dasar utama masyarakat atau remaja di Indonesia, khususnya bagi warga Kota Pekalongan sendiri, yang dimana harus mensejahterakan anak-anak untuk mempunyai pendidikan yang layak, pendidikan yang sejahtera, pendidikan yang baik, dan mempunyai fasilitas yang baik juga. Kita sebagai remaja, kita sebagai generasi baru harus mempunyai tanggung jawab tersendiri terhadap Indonesia itu, bagaimana kita melaksanakannya dan bagaimana kita memfasilitasi untuk menjadi masyarakat yang sejahtera itu tadi. Ketika saya menjadi DPRD di Kota Pekalongan atau di Kabupaten Pekalongan tersendiri itu, saya akan membuat perubahan yang pertama, yaitu yang pertama saya akan membuat perubahan di mana pendidikan tidak monoton yang harus dijembatani oleh harus mempunyai kewajiban yang mempunyai standarisasi hal layak itu tadi. Ketika saya mempunyai jiwa yang baik, seorang anak juga harus dibekali pendidikan karakter yang baik, pendidikan karakter yang mumpuni, supaya kedepannya mempunyai pandangan masa depan yang baik, pandangan masa depan yang lurus, sehingga kita sebagai orang penting di Kota Pekalongan atau di Kabupaten Pekalongan harus mempunyai tanggung jawab itu sendiri untuk memfasilitasi atau menjembatani perkembangan atau menjembatani Indonesia itu tadi. Yang kedua, saya akan membuat perubahan, yaitu di mana anak-anak yang kurang mampu dalam mempunyai pendidikan, yang kurang berhak itu untuk bisa mensejahterakan atau memberikan suatu kesejahteraan yang layak itu tadi. Ketika seorang anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik, mereka pantas mendapatkan pendidikan di mana saja, baik itu lewat orang-orang penting maupun lewat orang-orang sekitar di Kota Pekalongan. Kita sebagai remaja turut berempati dan simpati, yang dimana kita mempunyai fasilitas yang mempunyai layak yang baik serta memberikan domisili yang baik bagi warga Kota Pekalongan. Kita sebagai remaja, sebagai generasi baru, sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai fasilitas yang mumpuni dan fasilitas yang mampu untuk mensejahterakan anak didik bangsa itu, khususnya di Kota Pekalongan itu sendiri. Yang ketiga, saya akan memberikan pendidikan mengenai pendidikan karakter, pendidikan manusia, maupun pendidikan hal tanggung jawab lainnya yang berurusan dengan pendidikan, yang dimana mereka sendiri yang nantinya tidak hanya dibekali keadaan akademik saja, mereka juga dibekali yang namanya kegiatan non akademik. Ketika nanti terjun di lapangan pekerjaan, mereka semua dapat mempunyai fasilitas yang baik, dapat mempunyai wawasan dan cara pandang yang berbeda untuk menerjunkan masyarakat itu tadi di Kota Pekalongan itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita sebagai khususnya warga negara Kota Pekalongan, ya, di Kota Pekalongan harus mempunyai pandangan yang luas bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 dapat dikatakan bahwa mengatakan pendidikan itu sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat itu tadi. Kita sebagai remaja, kita sebagai pandangan Indonesia harus mempunyai karakteristik itu tadi. Nah, yang keempat, saya akan membuat anak-anak di Kota Pekalongan itu sendiri dapat mengerti potensi atau mengerti karakter diri sendiri. Ketika anak-anak sudah mengerti potensi karakter diri sendiri, hal itu dapat diimplementasi dengan baik, sehingga mereka dapat mengerti apa cara pandang dan bagaimana kedepannya dengan baik. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan sosialisasi kepada teman-teman sebaya atau teman-teman yang mempunyai pendidikan atau cara pandang yang luas untuk mendiskusikan hal tersebut, supaya kita sebagai
warga Kota Pekalongan harus mempunyai fasilitas yang baik serta mumpuni yang baik. Mungkin itu saja, bahwa pendidikan itu sangat penting, dan kita sebagai remaja, sebagai anak-anak Kota Pekalongan yang nantinya sebagai penerus generasi bangsa ke depannya harus mempunyai cara pandang yang luas, yang dimana masa depan itu ada di genggaman tangan kita. Jadi ketika kita sudah mempunyai planning atau susun yang baik, kita sebagai remaja harus mempunyai pandangan yang luas serta mempunyai wawasan yang luas. Nah, daripada itu, untuk mempunyai suatu kendali yang akan kita bertanyakan, maka dari itu kita sebagai warga Kota Pekalongan, khususnya DPRD Kota Pekalongan, mempunyai kendali yang besar untuk memberikan perubahan terhadap aset-aset tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pendidikan Indonesia. Salam sejahtera bagi kita. Salam kebajikan. Baik, saya akan melanjutkan pembicaraan yang tadi mengenai pendidikan itu penting di Indonesia. Kita sebagai remaja, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai citra diri mengenai pendidikan. Pendidikan adalah senjata kita untuk mengubah atau tolak ukur dunia, untuk mengubah peradaban dunia. Apabila kita tidak mempunyai sesuatu yang dibanggakan, pendidikan adalah salah satunya untuk mengubah citra diri kita menjadi seseorang yang lebih berkomitmen akan hal-hal yang lain. Kita sebagai remaja, kita sebagai yang mempunyai tanggung jawab beserta kualitas itu tadi, saya meminta semua warga Kota Pekalongan untuk bisa turut hadir dalam kualitas citra diri tadi, supaya memberikan fasilitas yang baik kepada teman-teman semua di sini, khususnya warga Kota Pekalongan, supaya pendidikan di Kota Pekalongan itu bisa berubah, bisa memberikan wawasan yang luas terhadap citra diri pandang di Indonesia. Kita sebagai aset punggung yang dimana kita mempunyai jati diri akan hal tersebut. Kita sebagai remaja mempunyai salah satu yang penting, yang dimana kita harus mempunyai citra diri kita sebagai hak masyarakat itu tadi. Nah, yang kemudian yang akan saya sampaikan sebagai ketika saya dipilih menjadi DPRD Kota Pekalongan, saya akan memberikan cara pandang yang luas, yang dimana kita sendiri mampu untuk bisa mengendalikan rasa ego kita, rasa bersaing kita terhadap kabupaten atau kota lain, yang dimana pendidikan di Indonesia atau pendidikan di Kota Pekalongan ini angka presentasinya kurang dari negara-negara lain. Maka dari itu saya ingin di Kota Pekalongan ini supaya masyarakat atau remaja, orang tua dan lain sebagainya akan peka terhadap anaknya, supaya mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang sejahtera, dan pendidikan yang layak bagi kita semua. Nah, maka dari itu saya khususkan bagi warga Kota Pekalongan, bagi warga negara Indonesia, khususnya Indonesia itu tadi, bisa mempunyai sejahtera, yang dimana kita sebagai warga Pekalongan harus peka terhadap pendidikan yang kita laksanakan, pendidikan yang kita umpuni, dan mempunyai citra diri kita terhadap suatu konsolidasi yang itu tadi. Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan semua berdasarkan kesimpulan itu tadi, bahwa di Pekalongan sendiri, khususnya Kota Pekalongan, harus adanya perubahan, yang dimana kita sendiri harus mempunyai jati diri bangsa, yang kita masyarakat Kota Pekalongan atau Pekalongan itu sendiri berhak untuk menentukan suatu konsolidasi untuk memberikan suatu citra diri bangsa itu tadi, memberikan kebebasan hal yang layak, serta mempunyai citra diri yang dimana kita sebagai warga Kota Pekalongan harus peka terhadap pendidikan yang ada. Maka dari itu saya pengen di Kota Pekalongan, apabila ketika saya terpilih di DPRD Kota Pekalongan, saya ingin memberikan perubahan atau sedikit perubahan terhadap citra diri itu tadi. Nah, apabila ketika semuanya sudah jalan dengan baik, kita sebagai Kota Pekalongan, kita sebagai orang-orang yang berperan penting dalam diri Kota Pekalongan itu tadi, harus mempunyai citra diri yang baik, supaya kita sendiri bisa memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang besar terhadap Kota Pekalongan itu tadi sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sungguh masa depan ada di tangan kita, maka dari itu langkah demi langkah ayo kita susun untuk bisa memberikan edukasi yang baik, memberikan citra diri yang baik, serta memberikan edukasi yang baik, serta memberikan konsolidasi yang baik terhadap diri kita. Maka dari itu semuanya harus kita perhatikan dengan baik, dan mempunyai citra diri itu memberikan suatu konsolidasi dengan baik. Nah, cukup
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Prinsipnya akan ada daya dan usaha yang besar untuk meraih mimpi yang spesial. Jadi jangan capek dulu. Akan ada, ketika kamu sudah memulai apa yang sudah dimulai, pasti nantinya akan berhasil. Nggak ada yang kata yang terlambat atau nggak ada yang kata yang belum selesai. Semuanya akan memberikan fasilitas itu tadi sendiri. Terima kasih. Apabila ada terdapat salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.